Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uktu Latifah. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika STKIP Kusuma Negara Jakarta. Di sini saya akan melanjutkan menjawab soal-soal geometri ruang dari nomor 31 sampai 35 yang pilihan ganda dan juga esai dari nomor 1 sampai 10. Langsung saja, di sini ada nomor 31. Soalnya itu gambar di atas menunjukkan sebuah benda terbuat dari logam. Nah, jika berat 1 cm kubik logam adalah 8 gram dan pi-nya sama dengan 3,14, maka berat benda tersebut adalah A. 5,43 kg, B. 6,17 kg, C. 20,30 kg, dan D. 25,82 kg. Yang diketahui itu pertama ada tinggi tabung. Di sini ada gambarnya kan, tadi tinggi tabungnya di sini 26 dikurang karena kan ini setengah bola, ini juga setengah bola, jadi ini diameter 6. Nah, R bolanya itu 3, berarti ke sini tuh 3, ini juga 3. Nah, berarti tinggi tabung itu 26 dikurang 3 dikurang 3, nah itu sama dengan 20 cm. Kita udah punya tinggi tabung. Nah, ya udah, kita mencari volume bangun tersebut kan. Nah, bangunnya itu ada satu tabung, terus ini setengah bola, ini setengah bola, berarti setengah tambah setengah kan 1. Berarti volume bangunnya itu volume tabung ditambah volume bola. Nah, rumus volume tabung itu VR kuadrat kali T ditambah volume bolanya itu 4/3 kali V kali R pangkat 3. Nah, di sini pi-nya tadi kan udah diketahuin kan, pi-nya itu 3,14, berarti kita pakai 3,14. Nah, R-nya itu tadi 6 dibagi 2 itu 3, berarti kali 3 kali 3. T-nya itu tadi 20, ini untuk tabung. Dan bolanya 4/3 kali 3,14 kali 3 kali 3 kali 3. Ini kita kalikan semua, hasilnya itu 565,2, dan ini juga kita kalikan semua, hasilnya 113,04. Kita tambah, itu hasilnya 678,24 cm kubik. Nah, di sini masih dalam bentuk cm kubik. Sedangkan tadi kan beratnya jika berat 1 cm kubik logam ada 8 gram, berarti yang tadi volumenya kita kali 8. Nah, berarti 678,24 kali 8 itu hasilnya 5.425,92 gram. Nah, dalam gram ini kita jadikan kilogram. Itu sama dengan 5,43 kg. Jadi ini 25,9 itu kita bulatkan jadi 3. Nah, hasilnya itu 5,43 kg. Jawabannya itu yang A. Nomor 32. Gambar di bawah adalah sebuah tenda. Nah, jika harga terpal untuk alas 15.000 per meter persegi untuk dinding dan atapnya 10.000 per meter persegi, berapa biaya pembelian bahan yang diperlukan untuk membuat satu tenda? Nah, A. 2.637.600 rupiah, B. 2.530.200 rupiah, C. 2.450.500 rupiah, dan D. 2.135.200 rupiah. Ini gambarnya seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat tinggi tabungnya itu 3 karena di sini 6, jadi ini setengah, ini juga setengah, jadi ini 3, ini 3. Nah, terus tinggi kerucutnya juga 3. Nah, terus selanjutnya ada jari-jarinya itu 4, dan pi-nya itu berarti kalau jari-jari 4 kan bukan kelipatan 7, berarti pi-nya itu 3,14. Selanjutnya kita mencari garis pelukis untuk si kerucut. Nah, tadi kan kita udah punya R dan juga kita punya T kan. Nah, kita masukkan garis pelukis itu akar dari R kuadrat ditambah T kuadrat. Nah, sama dengan akar 4 kuadrat tambah 3 kuadrat sama dengan akar 16 tambah 9. Nah, ini kita tambah setelah 25. Akar dari 25 itu adalah 5. Berarti garis pelukisnya itu 5. Jadi garis pelukis itu yang ini yang miring. Ini tuh 5.
Selanjutnya kita bisa mencari luas selimut kerucut. Nah, luas selimut kerucutnya itu rumusnya Pi kali R kali S. Kita masukkan saja yang sudah diketahui, 3,14 kali 4 kali 5. Hasilnya itu 62,8. Nah, berarti satuan itu cm persegi karena dia luas. Selanjutnya kita mencari luas tabung. Karena kan tenda kan luarnya, terus sini berarti luas selimut tabung kan luar tendanya. Terus buat alas. Nah, luas selimut tabung itu 2 pi kali R kali T. Nah, itu 2 kali 3,14 kali 4 kali 3. Itu hasilnya 75,36 cm persegi. Nah, luas alas itu kan lingkaran bentuknya. Nah, luas lingkaran itu rumusnya pi kali R kuadrat. Nah, berarti 3,14 kali 4 kuadrat. 3,14 kali 16. Nah, itu hasilnya 50,24. Jadi cm persegi satuannya. Selanjutnya berarti kita udah punya semua. Nah, itu biayanya tinggal kita kalikan. Kalau misalnya yang luas alas tadi kan dia kan di sini beda sendiri, dia luas alas itu 15.000. Nah, itu kita kalikan hasilnya 753.600. Ini rupiah ya, dalam bentuk rupiah. Nah, terus luas selimut tabung tadi 75,36 kali 10.000, itu hasilnya sama kayak yang atas, 753.600. Kalau selimut kerucutnya juga 62,8 kali 10.000, itu hasilnya 628.000. Nah, ini kita jumlah semua totalnya, itu nanti hasilnya 2.135.200 rupiah. Jawabannya itu yang D. Jawabannya yang D. Nomor 33. Suatu kotak berbentuk kubus dengan panjang rusuknya 50 cm berisi penuh cat. Nah, cat tersebut akan diisikan ke dalam kaleng-kaleng berbentuk tabung yang berdiameter 7 cm dan tingginya itu 10 cm. Nah, berapa banyak kaleng seperti itu yang dapat diisi penuh oleh cat yang ada? Nah, A 323, B 324, dan C 325, dan D 326. Nah, di sini langsung sedikit kita jawab. Diketahuinya itu tadi volume kubusnya itu panjang rusuknya itu 50 cm. Nah, kita cari volume kubusnya. Volume kubus itu rumusnya R pangkat 3. Nah, berarti 50 pangkat 3 itu hasilnya 125.000 cm kubik. Selanjutnya baru kita cari volume tabung. Karena kan kalengnya tadi berbentuk tabung. Nah, tabungnya itu kalau misalnya pakai diameter, tadi kan diameter 7. Ini biar mempermudah perhitungan, jadi kita sebenarnya bisa aja pakai 3,14. Jadi 7 bagi 2 itu kan 3,5. Tapi bisa aja kita pakai rumus yang diameter, jadi seperempat, ada seperempatnya, terus baru dikali pi kali d kuadrat kali t. Nah, seperempat kali 22/7 kali 7 kali 7 kali 10. Nah, itu hasilnya nanti 1540 dibagi 4. Itu hasilnya 385 cm kubik. Nah, tadi kan dari kubus ke tabung. Nah, berarti yang volume di kubus kita bagi sama volume tabungnya, volume kaleng-kalengnya. Jadi kita bagi, hasilnya itu 324,67. Nah, mungkin ini aja bisa lebih atau komanya tuh bisa aja airnya ada yang tumpah dikit apa gimana ya. Nah, terus pokoknya dia paling maksimal itu berarti 324 kaleng. Jawabannya itu yang B. Nomor 34. Suatu tabung alasnya berdiameter 20 cm dan tingginya 60 cm. Berisi air setinggi 35 cm. Lalu 3 bola besi dimasukkan ke dalam tabung sehingga tinggi air menjadi 43,64 cm. Berapakah jari-jari bola besi yang dimasukkan? Nah, A 5 cm, B 6 cm, C 7 cm, dan D 8 cm. Nah, diketahui itu tadi D tabung itu 20. Berarti kan kalau R berarti D bagi 2 kan. Nah, R berarti 10 dan T tabung itu 60. T air awal itu 35 dan setelah dimasukkan bola itu 43,64. Ditanya itu jari-jari bola besinya atau R bola. Nah, kita cari jari-jarinya kayak gini. Ini V3 bola itu sama dengan V naik dikurang V awalnya. Nah, terus
rumusnya itu kan yang ini harusnya 4 kan 3 bola, berarti 3 dikali 4/3 kali PR pangkat 3. Nah ini 3 sama 3 nya bisa dicoret, ini 1 ini 1. Terus juga ini bisa aja dijadikan seperti ini dulu, jadi pi. Nah yang ini kayak gini dikurang ini kan, nah berarti di sini ada pi, di sini juga ada pi. Nah ini kita nggak usah anggap aja, jadi kan karena ini satu kan. Nah jadi yang kita ituin cuma R sama T nya. Di sini ada 4R pangkat 3, terus di sini tadi tinggal yang ininya R kuadrat T kurang R kuadrat T. Tapi dengan catatan tingginya beda, karena ini tinggi yang udah naik dan ini maksudnya tinggi akhir, ini tinggi awalnya. Tadi kan ini 43,64 dan ini 35. Nah ini kita hitung itu hasilnya, yang ini kita kali hasilnya 4364 dikurang ini 3500. Nah itu sama dengan 864. Nah 4R pangkat 3 sama dengan 864, berarti R pangkat 3 nya ini dibagi 4 hasilnya 216. Nah R nya itu berarti akar kubik dari 216, yaitu 6 cm. Jawabannya itu yang B. Nomor 35. Sebuah tabung berisi air setinggi 28 cm. Nah, ke dalam tabung tersebut dimasukkan 5 buah bola besi yang berdiameter 6 cm. Jika diameter tabungnya itu 12 cm, tinggi air sekarang adalah A 30 cm, B 31 cm, C 32 cm, dan D 33 cm. Nah, diketahui itu tadi di sini tinggi airnya 28 cm dan juga diameter bolanya ini 6. Nah, kan diameter jari-jari kan diameter bagi 2, berarti R-nya itu 3. Nah, dan diameter tabung, di sini ada diameter tabung 12 cm. Berarti R-nya 6 cm. Ditanyanya itu tinggi air di akhirnya. Nah, yang pertama kita bisa mencari tinggi air naiknya dulu. Itu V tabung sama dengan V 5 bola, tadi kan 5 bola. Nah ini kita masukkan rumusnya masing-masing, ini VR kuadrat T, dan ini 5 dikali rumusnya volume bola itu 4/3 kali Pi kali R pangkat 3. Nah di sini Pi nya juga sama, kita nggak usah anggap karena ada sama-sama ada. Terus berarti R kuadrat T nya itu berarti 6 kuadrat dikali T, terus 5 dikali 4/3 kali 3 kali 3 kali 3. Nah ini bisa dicoret 3 sama 3 nya, ini 1 ini 1. Terus ini 6 kuadrat itu 36. Terus ini 5 kali 4 kali 9. Karena 3 kali 3 itu 9. Lalu 36 T sama dengan 180. Ini kita kali itu hasilnya 180. Dan T nya itu berarti 180 kita bagi 36. Nah T naiknya berarti 5 cm. Lalu baru kita bisa nyari tinggi airnya. Tinggi air awal ditambah tinggi naiknya. Nah berarti tadi kan tinggi awal itu 28 tambah 5 itu 33. Nah berarti 33 cm. Jawabannya itu yang D. Selanjutnya kita beralih ke soal esai. Nah nomor 1 esai di sini, volume sebuah tabung 198 cm kubik dan tinggi tabungnya diketahui 7 cm. Tentukan A jari-jari lingkaran alas tabung, B luas selimut tabung, dan C luas permukaan tabung. Nah langsung saja yang A itu volumenya tadi kan 198. Nah sedangkan rumus volumenya itu VR kuadrat T. Nah berarti sama dengan 198. Ini kita masukkan aja, ini 22/7 kali R kuadrat kali 7. Nah sama dengan 198. Nah R kuadrat berarti kan pindah. Ini bisa dicoret dulu. 7 sama 7 ini 1 ini 1. Ini pindah ke bawah jadi bagi 198 bagi 22. Itu hasilnya 9. Nah, berarti jari-jarinya itu akar dari 9. Nah, itu sama dengan 3. Berarti 3 cm. Jari-jarinya 3 cm. Yang B, mintanya luas selimut tabung. Nah, luas selimut tabung itu 2πr kali T. Sama dengan 2 kali 22/7 kali 3 kali 7. Nah, itu sama dengan 132 cm persegi. Selanjutnya, yang C, luas permukaan tabung. Nah, luas permukaan tabung itu rumusnya 2πr kali R tambah T. Nah itu sama dengan 2 kali 3,14
dikali 3 dikali 3 tambah 7. Nah, kita tambah dulu itu 10. Lalu setelahnya kita kalikan semua, itu hasilnya 188,4 cm per segi. Selanjutnya nomor 2, sebuah ember berdiameter 28 cm dan tingginya itu 40 cm, berisi penuh air. Jadi embernya penuh sama air. Nah, terus seluruh air tersebut akan dituang ke dalam kaleng-kaleng yang berdiameter 14 cm dan tingginya 20 cm. Berapa banyaknya kaleng kecil yang diperlukan untuk menampung seluruh air tersebut? Yang kita cari berarti harus punya volume ember dan juga volume kaleng. Nah, volume ember itu kita bisa cari 1/4, karena ini tadi diameternya 28 itu kali 4 kali 7. Ini kita bisa pakai 1/4 kali pi kali d kuadrat kali t biar mempermudah penghitungan, karena kalau misalnya 28 bisa juga pakai ini dibagi dulu, jadi nanti pi r kuadrat t, tapi r nya itu 14, sama aja sih sebenarnya. Terserah kalian mau lebih mudah yang mana. Ini saya pakai 1/4 kali 22 per 7 kali 28 kali 28 kali 40. Nah, hasilnya itu 24.640 cm kubik. Lalu kita cari volume kalengnya, itu sama. Nah, ini kita hitung, nanti dapatnya ini 11 kali 14 kali 20, karena ini kan jadi ini 4 ya. Ini udah saya coret-coret. Jadi kalian bisa, kalau misalnya ada yang bisa dibagi, kalian bisa bagi dulu biar nanti lebih mudah. Jadi ini 14 sama 7, ini 2, ini 1. Lalu ini 2 sama 4, ini 2, ini 1. Nah, baru 2 yang di sini kita coret sama 22. Ini tuh hasilnya 11. Berarti 11 kali, tinggal sisa 11 kali 14 kali 20. Nah, ini kalau kita kali hasilnya 3080 cm kubik. Nah, berarti banyak kaleng kecil, tinggal kita bagi volume yang di ember, volume air yang di ember, itu kita bagi ke kaleng-kaleng kecil, kita isi airnya. Itu hasilnya itu 8 buah kaleng. Nah, berarti kaleng yang diperlukan untuk menampung seluruh air tersebut adalah 8 buah. Selanjutnya, nomor 3. Volume sebuah kerucut adalah 314 cm kubik. Bila jari-jari alasnya 5 cm dan pi-nya 3,14, maka panjang garis pelukisnya adalah titik-titik-titik cm. Berarti kita langsung saja, pi-nya sama dengan 314, dan rumus pi-nya itu kalau untuk kerucut itu 1/3 kali pi r kuadrat kali t. Nah, itu kita masukkan, tadi jari-jarinya tuh udah ada 5, jadi kita masukkan 5 kali 5 kali t sama dengan 314. Ini kita kalikan semua, hasilnya 26,1. Nah, berarti 26,1 kali t sama dengan 314. T sama dengan, ini pindah ke sini berarti jadi bagi, berarti 314 bagi 26,1. Itu hasilnya 12 cm. Nah, kita udah ketemu tinggi dan juga kita udah punya nih jari-jari kan. Nah, tinggal nyari garis pelukisnya, karena ditanyakan panjang garis pelukis. Nah, rumusnya itu sama dengan akar dari tinggi kuadrat ditambah jari-jari kuadrat. Nah, sama dengan akar 12 kuadrat tambah 5 kuadrat. Sama dengan akar 144 tambah 25. Nah, ini kita jumlah hasilnya 169. Dan akar dari 169 itu 13. Berarti panjang garis pelukisnya itu adalah 13 cm. Selanjutnya, nomor 4. Kuailit akan membuat topi berbentuk kerucut dari karton sebanyak 100 buah. Nah, jika diameter dan tinggi topi yang diinginkan masing-masing 14 cm dan 24 cm, berapa luas minimal karton yang Kuailit perlukan? Nah, topi kan, kalau misalnya topi itu berarti dia nggak punya alas kan, karena kan biar kepalanya bisa masuk. Nah, berarti yang kita cari tuh bukan luas permukaan kerucut semuanya, tapi cuma luas selimut kerucut, karena kan kita butuh corongnya aja. Nah, berarti kita cari luas selimutnya. Luas selimutnya itu rumusnya pi kali r kali s. Nah, 22/7 kali tadi udah ada. Di sini tadi kan diameternya 14. Nah, berarti kalau diameter 14, jari-jarinya 7. Dikali 7 dan tingginya itu 24. Nih, kita cari dulu tadi S-nya. S-nya tadi belum ada. Kita cari dulu S-nya itu sama dengan
T kuadrat ditambah R kuadrat. Nah, itu sama dengan akar dari 24 kuadrat tambah 7 kuadrat sama dengan akar 576 ditambah 49. Ini kita jumlah hasilnya 625. Dan akar dari 625 itu adalah 25. Berarti garis pelukisnya itu udah ketemu 25 cm. Nah, baru kita bisa masukkan ke sini kali 25. Jangan kebalik antara tinggi atau garis pelukis karena itu beda. Berarti kalau dia belum ada garis pelukis, kita harus cari dulu garis pelukisnya. Jadi kita udah cari tadi 25, kita masukkan. Nah, itu kalau kita kali semuanya jadi 550 cm persegi. Ini baru buat satu topi. Karena kan ya baru satu topi. Nah, berarti kalau misalnya dibikin 100, kita kali 550-nya dikali 100. Nah, berarti hasilnya 55.000 cm persegi. Jadi, Khoilid harus mempunyai karton yang luasnya minimal 55.000 cm persegi. Nomor 5. Sebuah tempat air berbentuk kerucut seperti gambar di bawah ini, seperti ini. Nah, untuk mengisi air sampai pada ketinggian setengah T diperlukan air sebanyak 38,5 liter. Berapa liter air lagi yang diperlukan untuk memenuhi wadah tersebut? Kan tingginya setinggi setengah T. Nah, setinggi setengah T tadi kan 38,5. Jadi 38,5. Nah, berarti T-nya tinggal kita kali 2 dong. Kan ini setengah. Ini kita pindah berarti kali 2 dia ke sini. Nah, 38,5 kali 2 itu 77. Nah, kita dapat kalau misalnya penuh nih sampai penuh itu 77 liter. Nah, air yang dibutuhkan berarti 77 kita kurang lagi sama dia. Nah, itu 38,5. Berarti air yang dibutuhkan yaitu 38,5 liter. Selanjutnya nomor 6. Bila luas kulit bola 616 cm persegi dan pi-nya 22/7, tentukan A. jari-jari bola tersebut dan B. volume bola tersebut. Yang A kita cari jari-jari bola. Tadi luas kulit itu kan luas permukaan. Berarti luas permukaan itu tadi luas permukaan bola itu rumusnya 4πr kuadrat sama dengan 616. Nah, ini kita masukkan. Tadi kan pi-nya 22/7 dan r-nya ini yang kita cari. Nah, ini kita pindah 22/7 jadi 7/22. Ini kita bisa bagi, itu hasilnya 28. Nah, 28 kali 7. Ini 4 baru pindah ke sini, kita bagi. Nah, 28 bagi 4 itu 7. Nah, 7 kali 7 49. Nah, berarti R-nya itu akar dari 49. Itu sama dengan 7. Nah, berarti jari-jari bola tersebut adalah 7 cm. Selanjutnya kita bisa mencari volume bolanya karena jari-jari kan tadi sudah kita temukan soalnya volume bola tersebut. Nah, volume bola itu rumusnya 4/3 kali pi kali r pangkat 3. Nah, sama dengan 4/3 kali 22/7 kali 7 kali 7 kali 7. Nah, ini kita bisa coret. Nah, ini kita kalikan semua. Hasilnya itu 1437,3 cm kubik. Nomor 7. Kubah sebuah masjid berbentuk setengah bola dan terbuat dari bahan aluminium. Jika diameter kubah tersebut 14 meter dan harga beli aluminium tersebut adalah Rp30.000 per meter persegi, berapa biaya untuk membeli bahan aluminium seluruhnya? Nah, kita langsung saja. D-nya tadi kan 14, berarti R-nya itu 7. Nah, luas setengah bola itu sama dengan setengah kali 4 kali pi kali R pangkat 2. Nah, ini kita bisa bagi 4 bagi 2 itu 2. Berarti 2 pi kali R pangkat 2. Nah, sama dengan 2 kali 22/7 dikali 7 dikali 7. Itu hasilnya 308 cm persegi. Ini luas kubah masjidnya. Lalu kita cari biayanya. Berarti tadi kan per meter perseginya tuh 30.000. Nah, berarti luas yang tadi kita kali 30.000. Jadi kita kali hasilnya 9.240.000 rupiah. Selanjutnya nomor 8. Sebuah bola memiliki diameter 21 cm. Jika berat besi tiap 1 cm kubik sama dengan 60 gram dan pi-nya sama dengan 22/7, berapakah berat bola tersebut?
Nah, V bola itu sama dengan 1/6 kali Pi kali D pangkat 3. Sama dengan 1/6 kali 22/7 kali 21 kali 21 kali 21. Nah, itu kita bisa bagi-bagi sendiri. Nanti hasilnya ini kita bisa coret-coret. Nah, 11 kali 21 kali 21 itu hasilnya 4.851 cm kubik. Nah, berat bola tadi kan di setiap 1 cm kubik itu sama dengan 60 gram. Berarti kita kali 60 hasil yang volume tadi. Kita kali 60 itu hasilnya 291,60 gram. Itu baru gram. Kita jadikan kilogram, itu sama dengan 291 kilogram. 9. Sebuah benda terbentuk dari suatu tabung dan kerucut apabila alas tabung berimpit dengan alas kerucut yang berjari-jari 7 cm, tinggi tabung 4 cm, dan tinggi kerucut 3 cm, maka tentukan volume dari benda tersebut. Nah, gambarnya ilustrasinya seperti ini. Kita cari volume bangun tersebut, berarti volume tabung tambah volume kerucut. Nah, volume tabung itu rumusnya pi r kuadrat kali T tambah 1/3 kali pi r kuadrat kali T. Kita masukkan, tadi kan R-nya itu 7, nah berarti kita bisa pakai 22/7. Nah, 22/7 kali 7 kali 7, tadi tinggi tabungnya itu 4. Tinggi tabung itu 4. Terus baru tinggi kerucutnya itu 3. Nah, itu kita kalikan semua, hasilnya 616 ditambah 154, itu hasilnya 770 cm kubik. Berarti volume bangun tersebut adalah 770 cm kubik. 10. Sebuah kaleng berbentuk tabung tepat memuat 3 buah bola tenis yang masing-masing berdiameter 6 cm. Tentukan luas permukaan kaleng beserta tutupnya dengan pi 22/7. Berarti kita tadi punya 3 buah bola. Nah, D-nya itu tadi 6, berarti R itu 3, dan T tabungnya itu berarti 6 kali, kan tadi tingginya sama kayak 3 bola, berarti kita kali 3 itu 18 cm. Nah, ditanyanya itu luas permukaan beserta tutupnya, berarti semuanya luas permukaan tabung seluruhnya itu rumusnya 2πr kali R tambah T. Nah, berarti 2 kali 22/7 kali 3, karena kan tadi kasih tahunya pi-nya itu 22/7. Nah, kali 3 terus dikali 3 ditambah 18. Nah, 3 tambah 18 itu 21. Nah, ini kita bisa bagi 21 bagi 7 itu 3. Nah, kita kalikan semua, hasilnya itu 396 cm persegi.